USG bukannya nggak berwarna ya? Nah, jadi buat kalian nih, ada juga yang nanya kan, suka nanya albino tuh bisa jerawatan apa nggak? Bisa, say. Pantangannya mungkin lebih ke, yaitu jangan keluar lama-lama di bawah sinar matahari. Oke, lanjut lagi ke Agus Pram 47. Apakah sebagai seorang albino gampang sakit-sakitan? Setahu aku, orang yang kelainan genetik itu lebih lemah. Personally, aku sih alhamdulillahnya enggak. Ya, aku tidak ya. Dan memang I don't know, albino-albino yang aku kenal juga mungkin kebanyakan sih juga enggak. Tapi ada juga ya, aku nggak menutup kemungkinan kalau misalnya ada juga yang kayak begitu, yang memang dia lebih lemah dan gampang sakit-sakitan tuh mungkin juga ada. Tapi kalau misalkan aku dan yang orang-orang aku kenal, itu sih enggak. Kita ya kayak yang tadi aku bilang, kita kayak sama kayak yang lainnya aja gitu. Sakit ya memang di saat waktunya harus sakit gitu kan, dimana kayak kalau aku sih sakit paling gampang masuk angin ya, kena angin dikit masuk angin gitu. Tapi kan itu bukan berarti karena aku punya kelainan genetik gitu kan ya, semua orang juga bisa masuk angin. Kan jadi ada mungkin, tapi kalau aku sih tidak, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Allah. Iam Syera. Kalau albino, ada makanan yang gak boleh dimakan? Ini tadi udah dijawab mungkin di pertanyaan sebelumnya ya. Kalau nggak ada, so far tidak ada. Aku personally juga tidak ada. Yang lebih ke masing-masing orang ya. Misalkan ada yang memang, kalau aku kan dia sakitnya sakit masuk angin mah gitu kan ya. Pantangan penyakit-penyakit itu aja, penyakit-penyakit ya yang semua orang tahu aja gitu, bukan yang dari albinonya. xo.mna_. Kalau mandi pakai air hangat gak bakal kenapa-kenapa kan kak? Airnya yang agak lebih panas tapi nggak sampai mendidih gitu loh. Jujur deh, kalau aku pakai air panas tuh panas banget loh guys. Kayak aku mandi air panas aja sampai kadang kayak orang-orang suka bilang, "Set nih panas banget gitu." Panas nggak kepanasan gitu, enggak. Aku sangat suka mandi pakai air panas. Jadi aku tim panas. Nggak kenapa-napa ya, nggak kenapa-napa. Asal ya jangan panas gila mendidih gitu ya, semua juga orang bakal melepuh gitu kan ya. Tapi kalau aku sih enggak, aku sangat suka guys mandi pakai air hangat karena itu sangat menyejukkan, membuat relax dan enak dah badannya kalau mandi pakai air hangat. Ya nggak sih? Setuju kan? Iya. Masih aku bukan tim mandi pakai air dingin. Ada lagi pertanyaan dari xo.mna_. Nggak tahu sih ini tadi udah nanya apa belum ya, apa username mirip. Kalau kulitnya udah merah bisa sampai ngelupas nggak? Oh iya benar. Tapi kayak apa dulu peristiwanya? Kayak kalau misalkan ada yang aku kayak tadi, misalkan biasanya kalau berenang itu cuma sampai merah aja, merah gitu kayak ngestain merah sesuai sama baju yang aku pakai gitu kan. Itu kayak gitu aja. Tapi kalau misalkan kayak udah yang bener-bener crucial banget konteksnya, kayak waktu itu aku pernah yang namanya syuting MV-MV-an gitu, video klip cover song gitu di Ancol. Dan bodohnya aku syutingnya tuh di jam 1 siang. Udah gitu aku cuma pakai flat shoes guys. Jadi tahu kan flat shoes tuh bentuknya kan ujungnya kan nggak sampai semua gitu, ketutupan si kakinya teh. Nah itu tuh aku syuting jam 1, padahal aku cuma syuting sekitar 1,5 jam mungkin ya di pantai Ancol itu. Dan udah gitu selesai syutingnya ini nggak berasa apa-apa. Tapi pas pulang tuh kayak rada-rada udah mulai kaku-kaku tuh, kayak udah mulai kayak narik-narik gitu si kulitnya kaki aku gitu. Pas nyampe rumah itu udah jadi merah. Terus nggak lama kemudian dia jadi lupas, kayak melepuh gitu loh guys, jadi kayak tiba-tiba kayak ada balon itu kayak pecah gitu. Dan itu guys, awas tahu itu sakit banget, parah, sakit banget. Dan kalau udah melepuh tuh sakit banget karena itu apalagi kaki, aku sampai kayak susah banget buat jalan itu, apalagi kenanya 2 kaki guys, jadi kayak jalannya tuh nggak mau lagi. Oh dari xo.mna lagi nih, nanyanya banyak ya. Kalau diwarnain rambut pakai cat rambut khusus kah atau yang biasa? Terus ada efek ke kulit kepala nggak kak? Kalau aku pakai cat rambutnya biasa. Jadi aku tuh udah ngecat rambut dari umur 5 tahun guys. Jadi dari umur 5 tahun tuh aku
kayak ngerasa di situ aku udah mulai rada-rada mikir aku beda kan pas aku TK tuh. Terus aku kayak mikir kok orang-orang rambutnya hitam ya, kok aku pirang gitu ya. Nah aku di situ bilang ke mama aku gitu, "Mah, Teteh mau cat rambut dong," gitu. Ya udah dicat beneran, nunggu 5 tahun tuh dicat, bayangin gitu. Karena mungkin emang mama aku juga mikirin kali ya, oh biar sama kali sama yang lain gitu kan ya, biar dia di sekolahnya jadi nggak malu gitu kan, kok pirang sendiri kayak gitu-gitu. Akhirnya aku ngecat rambut warna hitam. Coba bayangin warna hitam guys, dari pirang ke hitam tuh jauh banget. Dan itu pakai apa guys? Pakai henna. Jadi bukan henna pacar yang di sini ya, yang emang buat rambut nih. Zayan dah. Pakai henna yang cat rambut tuh yang ada mbak-mbak, foto mbak-mbaknya lah kayak di depan. Itu pakai itu terus-terusan gitu sampai SMP tuh aku masih nggak ngerti yang namanya cat rambutan dah, tapi selalu pengen ngecat. Jadi kalau udah luntur nih di atasnya, jadi kalau orang-orang tuh kan kalau ngecat tuh apa, misalkan sini warnanya blonde ya, sininya hitam kan nanti tumbuh gitu, aku balik, sininya hitam nanti atasnya di sini blonde kayak botak gitu. Nah di situ kadang aku udah kayak udah sebulan gitu udah rada gituan tuh, aku langsung ke salon atau langsung dicatin mama lagi pakai cat rambut gitu. Nah itu cat rambutnya selalu henna. Sampai aku akhirnya ngerti ada cat rambut lain selain henna, kayak oh my god. Nah di situ ya, jadi emang jawabannya nggak ada sama sekali ada spesialan cat rambut aku ngegunain. Dan emang aku juga udah sangat-sangat berpengalaman di cat rambut warna apapun gitu ya, nggak apapun juga sih, maksudnya aku udah sering banget ngecat rambut guys seumur hidup aku, udah bleachingan juga udah. Jadi nggak ada sama sekali khusus-khususan gitu. Dan mau khusus juga gimana, emang ada ya cat rambut khusus? Kayaknya sama aja nggak sih formulanya semuanya. Yep. Oh iya, tadi juga ada yang nanya, ada efek ke kulit kepalanya nggak kak? Nggak, so far ya dari aku kecil sampai sekarang ya udah nggak ada apa-apa, normal aja. Ya lanjut dari @syarif.ulik_. Kasih saran buat orang yang suka sama albino dong kak. Nah itu sama kayak pertanyaan yang tadi. Guys, buat kalian yang suka dengan orang-orang yang albino, please keep support, just support. Dan please banget nih, misalkan ada orang-orang albino di sekitar kalian, bantu. Misalkan ada yang ternyata dia kadang ngerasa insecure atau ngerasa kayak, ada loh yang memang dia tuh menutup diri jadinya gitu ya. Kayak misalkan ke sekolah jadinya pakai jaket yang tertutup, terus dia nggak mau berinteraksi dengan lingkungannya, lebih sering menyendiri, kayak gitu-gitu. Please banget buat kalian yang memang di sini misalkan kalian suka gitu ya dan menemukan orang-orang yang albino kayak gitu, please temenin, ajak ngobrol, terus semangatin gimana caranya, terus kayak ya kasih tahu gitu. Kalau bisa ya tolong kasih video ini ya. Kalau misalkan kita tuh yang albino itu harus bener-bener diapresiasi lah. Kalau misalkan kita tuh ya sama, kita nggak ada bedanya sama sekali gitu ya. Ini cuma persoalan look aja, ini cuma persoalan warna kulit aja. Tapi balik lagi kita itu sama, kita bisa beraktivitas, kita juga bisa berprestasi, itu sama. Jadi please dirangkul, disupport, dan ya udah. Thank you so much guys. N16_10k. Kalau kepanasan kulit jadi merah ya kak? Ya, ini sudah aku jawab. Sering sekali aku jawab. Jadi kalau kepanasan itu pasti warnanya jadi merah. Nggak bisa jadi coklat. Jadi misalkan ada yang nanya gitu. Juga sering ada yang nanya. Kalau misalkan kena sinar matahari tuh jadi hitaman nggak sih? Bisa hitaman nggak sih? Jawabannya tidak bisa ya guys. Kita bukan jadi hitam, tapi jadi merah. Saya bisa mengakui diri saya kalau misalnya lagi merah gitu kayak kepiting rebus ya. Ya memang benar itu. Oke guys, ternyata itu yang terakhir dari pertanyaan Q&A Albino Talk kali ini. Makasih banget buat teman-teman yang udah ngasih pertanyaannya. Semoga aku bisa lebih sering-sering lagi ya sharing tentang albino talk ini. Aku pengen banget sih sebenarnya lebih sering-sering lagi, kayak mungkin ngundang teman-teman aku yang albino dan yang lain-lainnya. Pokoknya aku pengen lebih mengembangkan yang albino talk ini sih ya sebenarnya gitu ya. Dan ya mungkin kata terakhir dari aku, please ya guys, tetap bersyukur dengan apa yang kita udah dapetin gitu ya. Jangan pernah beda-bedakan orang-orang, karena memang ya inilah perbedaan. Kita hidup di dunia yang memang banyak perbedaan, dan disitulah justru kita bisa meng-accept itu dengan hati yang wah, perbedaan itu indah ya, perbedaan itu menyenangkan. Dan kita juga harus yakin kalau diri kita sendiri, cuma kita yang bisa bikin kita
sukses, berprestasi itu dari diri kita masing-masing sendiri, bukan dari warna kulit kita, bukan dari kekurangan yang kita miliki. So guys, please banget gunain terus kelebihan yang kalian punya, terus diasah kelebihan itu dan jadi orang yang lebih baik lagi. Gitu deh guys, kata terakhir dari aku. Dan sebelum kita berpisah, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. And see you in the next video. Bye bye.